warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Umi Nafiza Official. Yeay. Oke teman-teman, ya jadi di video kali ini Umi Nafiza mau kasih tips untuk memilih buku untuk bayi dan balita. Stay tune ya. Ya teman-teman, jadi kan setiap orang tua ingin tuh anaknya bisa punya pengetahuan dengan membaca buku, dan pengen juga anaknya bisa suka dengan buku sejak dari kecil. Nah, Umi Nafiza punya tips untuk bunda-bunda semua atau para orang tua untuk memilih buku yang cocok untuk anak balita dan bayi. Nah, tips yang pertama untuk membeli buku untuk balita dan bayi adalah yang pertama itu adalah teman-teman atau bunda-bunda semua itu harus beli buku yang tebal. Oke, kenapa harus tebal? Karena anak bayi dan balita yang usianya di bawah 1 tahun itu pasti akan rawan banget ya untuk bisa, kalau dikasih buku yang kertas gitu bakal dirobek gitu. Nah, supaya awet itu bunda-bunda semua beli buku yang tebal kayak gini nih. Nah, ini bukunya dia tebal tuh, atau seperti ini. Nah, beli buku-buku tebal seperti ini ya, atau disebutnya juga board book. Nah, ini buku-buku tebal nih. Nah, tuh. Nah, tips yang kedua itu beli buku yang mendidik. Jangan beli buku yang aneh-aneh gitu. Nah, beli bukunya yang mendidik, yang bisa mengajarkan anak-anak kita tentang sehari-hari, atau tentang kepribadian, atau tentang dia buku-buku animals, buku-buku binatang gitu, atau transportation atau transportasi. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini adalah buku dari Sakina Publishing. Nah, ini tuh penulisnya Teh Fufu dan Kang Chanun ya. Nah, ini bukunya itu tentang belajar adab tidur. Nah, ini bisa mengajarkan anak kita untuk bisa belajar adab tidur gitu. Jadi bisa melatih anak juga untuk bisa tahu, dan sekalian orang tuanya juga kan bisa tahu adab tidur. Nah, tips yang ketiga itu adalah jangan beli buku bantal. Kenapa? Gitu kan. Biasanya kan kalau untuk bayi-bayi itu pasti belinya buku bantal ya. Karena ini, kalau misalkan kita mau ngenalin anak, kalau Minafiza nih ya, kalau misalkan kita mau ngenalin anak dengan buku, ya buku real aja. Buku real kan seperti ini ya bukunya tuh ini. Nah, karena kalau misalkan buku bantal itu tuh kayak cuman berakhir dengan digigit gitu kan. Nafiza tuh aku pernah beliin Nafiza buku bantal, dan itu tuh nggak awet, dan kayak sayang aja gitu. Karena buku bantal juga tuh kayak lembarannya itu kan sedikit. Paling satu buku bantal tuh isinya cuma 4 halaman, dan itu harganya juga mahal gitu. Nah, untuk bunda-bunda semua, Umi syaranin nggak usah beli buku bantal deh, langsung aja kalau misalkan memang mau ngenalin buku itu langsung aja beli buku yang real seperti itu. Nah, tips selanjutnya adalah beli buku yang interaktif. Jadi misalkan nih, kayak contohnya kayak gini nih. Nah, ini tuh buku bisa kita bisa tahu tentang ini. Nih, bukunya tuh kayak real gitu, gambarnya real ya. Jadi anak tuh tahu nih gambar telur tuh seperti ini, atau gambar apel tuh seperti ini. Terus dia bisa dia ini wipe and clean gitu. Jadi bisa nulis bisa ditulis nih, terus bisa dihapus juga. Nah, ini contohnya buku interaktif. Nah, belikan anak tuh buku-buku yang interaktif kita, karena dia secara nggak langsung tuh semuanya terstimulus gitu. Nah, terus selanjutnya untuk bayi itu, kalau misalkan mau ngenalin bayi buku, boleh cari buku yang high contrast seperti ini. Ini buku dari Alkindi Kids. Nah, ini bukunya tuh kontras. Jadi kan bayi tuh belum tahu ya warna. Nah, dia hanya tahu warna hitam dan putih. Nah, ini tuh simple banget, bagus gitu, dan ini bisa ngenalin anak bayi untuk buku. Dan ini bukunya juga tebal gitu, dan terus sudutnya aman, jadi nggak tajam. Ini carinya yang aman ya, seperti ini tuh. Nih,
di tangan gitu. Nah, ini salah satu buku yang Umi punya. Nah, terus tips selanjutnya adalah beli buku yang tahan lama. Kenapa tahan lama? Karena jadi beli bukunya itu yang ketika anak besar nanti itu dia masih bisa baca gitu. Nah, dia maksudnya kita itu beli buku yang bisa untuk investasi pengetahuan anak kita di masa depan gitu. Jadi nggak cuma beli buku bayi gitu. Makanya kalau aku sih nggak terlalu banyak ya beli buku bayi atau buku balita gitu, karena itu tadi anak kita kan pasti akan besar gitu. Nah, kalau bisa usahakan beli buku yang ilmunya itu atau bukunya itu bisa dipakai sampai anak kita nanti besar atau dewasa gitu. Nah, masih banyak sih tips-tips yang lain gitu, tapi tipsnya segini dulu. Semoga tips ini bermanfaat untuk orang tua semua, para orang tua, ayah bunda atau bunda-bunda semua, untuk memilih buku gitu atau mencari buku untuk anak bayi dan balitanya gitu. Nah, semoga tips ini bermanfaat. Umi Nafiza minta tolong untuk like, komen, dan subscribe nih channel Umi Nafiza Official. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.